kami melakukan survei kepada 100 orang Indonesia yang saat ini sudah sukses dalam karirnya di luar negeri. Dalam rangka bikin survei ini sampai ada yang tersinggung. Saya bilang saya mau wawancara 100 orang sukses. Seorang teman saya tanya, lah kok lu nggak wawancara gue? Saya kan yang saya wawancara kan orang sukses. Mereka itu ada di mana, Pak? Berbanggalah bahwa saat ini dari 100 orang 82 jawab survei. Mulai dari Angola, itu mestinya kerja di perusahaan minyak, jadi mestinya di sini ada HR manager yang kirim ke sana. Qatar, Finland, China, Netherlands, Singapura, US, UK, Arab Saudi dan lain sebagainya. Sebentar lagi, Pak, yang di Amerika, Inggris, Prancis dan lain sebagainya, dengan perkembangan ekonomi yang seperti ini, mereka semua mestinya segera angkat koper pindahan karena pekerjaan di sana makin lama makin menipis dan akan pindah ke Shanghai, Beijing, Hong Kong, Singapura, Jakarta. Titik gravitasi bisnis internasional sedang pindah. Mereka itu dari dunia IT, telco, finance, oil and gas, hotel, dan dari berbagai level, junior level, middle manager, senior level. Dan kemudian saya tanya, what are your top 3 strengths? Apa sih sebenarnya yang membuat Anda begitu jago, sedemikian hingga menjadi competitive advantage dan bisa berkarya di luar negeri? Nah itu jawabannya. 82 orang saya kasih 3 jawaban. Berarti 82 kali 3 adalah 246. Maka itu jawaban yang paling populer. Yang pertama adalah technical competence. Tentu saja ini menjadi syarat nomor 1. Kalau IT engineer ya harus tetap jago IT. Kalau HR harus jago talent management. Kalau hotel ya harus jago perhotelan. Rule number 1. Sayangnya banyak di antara kita yang begitu confident dengan technical competence. Dan ternyata pada saat keluar itu ternyata dia kalah dalam kompetisi. Istilahnya jago kandang. Seperti kesebelasan di kota saya tadi, Persetan. Kalau main di Magetan, menang terus. Begitu ke Ngawi, Madiun, Ponorogo, kalah terus. Nah, ternyata di luar technical competence ada banyak hal yang lain yang harus kita pelajari. What is that? Pertama, adaptability. Kemampuan kita untuk kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Profesionalisme, membina relationship, networking, leadership, continuous learning, strategic thinking, dan bahasa Inggris. Lihat, semua orang mikir technical kompetensi dan bahasa Inggris harus lancar. Ternyata selain itu ada begitu banyak yang harus dipelajari. Nah ini saya analisa dengan Pak Andreas, yang tetangga saya dan teman saya hobi nonton film bersama kalau di rumah nontonnya film sadis dan kekerasan. Kita kembangkan menjadi global talent competence pyramid. This is what we need. Bahwa talenta Indonesia itu harus mempunyai unique value selling proposition, USP. What is your unique selling proposition? Kalau mempunyai itu, nggak usah melamar perusahaannya. And this is what we need. Di bawah saya sama Pak Andreas sepakat, tidak usah dibahas. Itu hygiene factor. Semua orang harus punya technical competence. Nggak punya technical competence, nggak usah mikir. Language fluency, bahasa Inggris wajib dibukunya. Dan profesionalisme. What is profesionalisme? Saya bahas sedikit. Responsibility, accountability. You deliver what you promise. Berani bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan yang ada. Contoh, saya pernah menjadi senior vice president HR di sebuah perusahaan ternama di Indonesia. Saya undang anak buah saya datang jam 9 pagi tepat. Yang namanya pegawai kadang datang jam 9 tepat, kadang telat. Setelah itu saya tanya, kenapa telat? Saya survei, sekian persen menjawab 65%. Kalau telat jawabnya apa? Macet. 25% akan menjawab tadi ada kecelakaan jalan, hujan. 5% menjawab anak saya sakit harus ngantar ke dokter. What does it mean dalam konteks responsibility accountability?
Saya tahu. Tapi bukan salah saya, Pak. Salahnya yang macet, salahnya mobil kecelakaan, bahkan anaknya sendiri disalahin. Gara-gara anak saya. Saya orang seperti ini, kalau bisnisnya gagal, nanti dia akan bilang, maaf kami tidak mencapai bisnis objektif karena kompetisi yang susah, kurs rupiah turun, dan cari 1000 alasan lagi. Nanti mungkin lama-lama anaknya disalahin juga. Saya pernah memanage orang Finland, orang Australia, dan orang Jepang. Lihat jawaban mereka. Mereka tidak come on time, and the answer is no. I am sorry, I did not manage my time very well. I promise next time I will do it. Berapa kali kata I. Saya, itu tanggung jawab saya. Accountability, responsibility. Setelah itu apa yang terjadi? Kemampuan beradaptasi, agile beradaptasi yang lincah. Networker, membina hubungan, people developer, leadership, devoted learner, dan strategic enabler. Terus-menerus belajar dan berpikir strategis. Itu jawaban yang kami dapati dari 100 eksekutif, 82 yang jawab,